Hello, what's up Togeki? Sekarang kita sudah bersama dengan Mitsubishi Xpander Cross Facelift tahun 2023. Iya, memang kita waktu itu sudah pernah mengulas lengkap luar dan dalam si Xpander Cross terbaru ini pada saat dia launching di video yang sebelah sini. Tapi kan waktu itu cuma di pameran aja, jadi kita belum merasakan rasa berkendaranya. Dan konon, denger-denger sih, sampai sekarang pun Xpander Cross Facelift ini tetap menjadi salah satu LSUV terbaik, baik itu dari kenyamanan, baik itu dari rasa berkendara. Namun apakah betul? Penasaran? Yes, dan konon katanya mobil ini tidak seperti yang pre-facelift, dia lebih Rosso Pajero. Iya, karena bahkan beberapa partsnya itu sharing dengan Mitsubishi Pajero Sport. So kayak apa sih salah satu LSUV terbaik di Indonesia yang kalian bisa beli saat ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start here. Nah, Tojakis, kalau review luar dan dalamnya secara lengkap kemarin udah pas launching, sekarang kita coba rasa berkendaranya. Apakah betul ia menjadi LSUV terbaik saat ini? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Tojakis, Mitsubishi Xpander Cross Facelift tahun 2023. Semenjak awal kemunculannya, sebenarnya mobil ini tuh sudah menjadi semacam benchmark gitu ya di kelas gak hanya LSUV, tapi di kelas LMPV juga. Apalagi di kelas LSUV, kan sedikit lebih sepi ya pemainnya dibandingkan kelas LMPV, jadi dia sebenarnya semakin bersinar lagi. Dan semenjak dia facelift, dia ketambahan gak hanya update dari tampangnya, tapi bahkan sampai daleman-dalemannya juga. Jadi facelift itu cukup major sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas rasa berkendara dari si Mitsubishi Xpander Cross Facelift ini, kita pengen ingetin nih, kalau Laknat sebenarnya udah pernah shoot detail luar dan dalam dari Xpander Cross Facelift pas dia launching di video yang sebelah sini. Kalau kalian pengen tahu detailnya, kalian tonton video yang itu dulu ya, supaya kalian ngerti bedanya apa aja dengan yang model pre-faceliftnya. Karena pre-faceliftnya kita juga udah pernah shoot di bagian sebelah sini. Jadi udah lengkap nih review kita. Nah, sekarang kita pengen cicipin rasa berkendaranya. Karena mobil ini itu meraih banyak banget pujian untuk soal rasa berkendaranya. Banyak yang bilang ini LSUV paling nyaman lah, banyak yang bilang LSUV yang paling tangguh lah gitu ya. Tapi apakah benar? Nah, sekarang kita bahas. Namun sebelum kita masuk, gue pengen bahas dulu sedikit spek and tech recap mengenai mobil ini gitu ya. Nah, jadi mobil ini kan dapat facelift, itu udah jelas. Nah, faceliftnya itu tapi yang kita suka, dia cukup major, nggak hanya kayak kebanyakan rivalnya yang kalau facelift itu cuman tambahin chrome dikit, ganti pelek atau pelek dihitam-hitamin gitu ya. Enggak, ini tuh bener-bener major. Pertama-tama, tampangnya dia sekarang dia jadi lebih tegap, lebih inline dengan SUV Mitsubishi kekinian gitu. Dan walaupun dia satu DNA dengan Xpander facelift yang LMPV, namun di sini tampil lebih tangguh dengan grille dynamic shield yang lebih tegap, yang senada dengan Triton dan Pajero gitu ya. Lampu pun di depan sudah pakai LED projector yang T-shape yang baru, yang terlihat sangat modern. Bahkan muka Xpander Cross ini sekarang jadi jauh lebih futuristik gitu ya, kayak robot gitu mukanya gitu kan, karena dia cukup rame dan penuh dengan LED. Bahkan fog lampnya juga sudah LED, walaupun lampu bagian atasnya agak disayangkan belum, ntar kita bahas di bagian annoyingnya. Dan juga kayak di bagian samping, pelek barunya kita demen desainnya, sangat modern. Di atas pun ada roof rail yang membedakan dengan Xpander versi biasa. Di bawah ada cladding-cladding hitam dengan aksen silver juga yang menjadi seolah scuff plate gitu. Dan di bagian belakang sama, lampu sudah T-shape terbaru. Dan ini sendiri pun di bagian belakangnya terlihat lebih berbobot di bagian bawahnya gitu ya. Jadi nggak kayak yang lama yang agak tepos, ini udah terlihat lebih padat dan berisi. Interiornya memang sebenarnya cukup unik karena
Di Expander Cross yang lama itu udah sempet kayak minor update sekali, berubah di bagian interior dan di bagian transmisinya. Interior jadi seperti ini, jadi dashboardnya completely baru. Dia sama seperti Expander yang LMPV, udah soft touch materials, cuman di sini dia warnanya jauh lebih berani. Dia kombinasinya hitam dengan warna biru navy dan aksen karbon. Ya, membuatnya tampil lebih ke arah sporty gitu ya. Kalau yang LMPV kan dia lebih ke arah luxury. Kemudian salah satu perubahan terbesar juga ada di bagian setirnya, karena sekarang dia pakai setir yang plek-ketiplek sama dengan Mitsubishi Pajero Sport. Iya, 100% sama. Makanya banyak yang bilang nyetir Expander Cross ini itu kalian udah nggak butuh Pajero lagi, karena mobil ini tuh Rosso Pajero. Bahkan dari bagian yang kalian genggam udah Rosso Pajero-nya. Begitupun dengan speedometernya. Speedometernya juga sudah menjadi full display. Lagi-lagi ini speedometer serupa dengan Mitsubishi Pajero Sport, namun diganti di bagian icon mobilnya. Kalau Pajero kan gambarnya Pajero, kalau ini ya gambarnya Expander gitu ya. Jadi proper. AC sudah digital seperti Expander LMPV yang facelift, dan jok pun sudah kukulitan warna navy sampai ke baris ketiga. Jadi udah nyaman lah di bagian dalam sininya. Dan bicara soal mesinnya sendiri juga 1500 cc, MIVEC DOHC inline 4 ya. Jadi dia sama mesinnya seperti yang pre-facelift, nggak berubah, tapi ada yang berubah di bagian transmisinya. Karena transmisinya sekarang dia sudah jadi CVT, sudah tidak pakai torque converter 4 percepatan jadul yang ditemukan di varian pre-facelift gitu ya. Jadi ya udah oke lah, lebih linear. Tapi kayak apa rasa berkendaranya? Nah, sekarang kita bahas 3 hal positifnya dulu, mulai dari hal positifnya seperti biasa. Yang pertama-tama yang kita suka adalah surprisingly kenyamanannya. Iya, surprise. Banyak yang bilang mobil ini kan menjadi benchmark yang ternyaman di kelasnya, dan pas kita naik memang itu kita bisa justify gitu ya. Karena pertama-tama bantingan mobil ini itu terasa lebih dewasa dibanding yang pre-facelift. Gue keluar lagi kata-kata dewasa. Kenapa gue bilang begitu? Karena walaupun yang pre-facelift itu dia lebih ngayun, lebih ngapal gitu ya, tapi dia kan lebih mental-mentuk dan lebih rawan body roll dan rawan shock bocor ya. Nah, semenjak dia diupdate kaki-kakinya, konon dia memakai shock breaker yang derivatif dari Mitsubishi Pajero Sport. Makanya kalau kalian lihat di belakang, itu shocknya tuh dibanding LMPV dan LSUV sekelasnya, shocknya tuh gede ya, jadi tergolong memang agak gede gitu. Makanya dia bisa melahap kayak gini. Ini kan di tol tuh, sambungan-sambungan tol tuh dia bisa lahap dengan sangat nyaman gitu, nggak yang jittering ke dalam kabin gubrak gitu, enggak. Jadi kayak dep halus, enak dan nyaman. Dan dia jadi jauh lebih stabil, body rollnya berkurang dan lebih stiff. Tapi kalau kita bawa ke jalan yang rusak, dia tetap empuk. Jadi dia oke lah, empuknya dapat tapi stabilnya dapat. Jadi oke gitu ya bantingannya. Walaupun kalau dilihat dari peleknya, dia tergolong cukup gede juga. Dia udah pakai ring 17 gitu. Jadi dengan pelek sebesar itu, bantingannya bisa senyaman ini, itu adalah suatu poin plus sendiri. Kemudian lanjut ke bagian transmisi yang tadi gue bilang, kan dia sekarang sudah pakai CVT, yang juga pastinya berperan ke bagian kenyamanan dari mobil ini. Karena dia lebih halus dibanding yang sebelumnya, dan juga lebih smooth gitu ya. Kalian tarik, ya memang dia bukan yang untuk kalian bejek gitu ya, karena CVT kalau dibejek itu kan pasti blow on gitu kan. Tapi dia tarikannya tuh linear gitu, jadi kayak nariknya tuh halus, dan juga pastinya menambah keefisiensi bahan bakar dari mobil ini. Mobil ini gue pakai dalam kota for the past week gitu ya, dan ini udah ada jalan tolnya, ada jalan macetnya, ada jalan di BSD sampai ke bagian Jakarta ke Bintaro juga. Nah, kalau kita lihat di bagian MID-nya di sini yang tentunya sudah full digital dan keren, karena kalian bisa ganti tema-temanya. Di sini tercatat averaging gua itu ada di 1:14,5. Iya, jadi oke ya. Untuk pemakaian dalam kota 7 seater bisa ngajak keluarga, 1:14,5 itu udah menurut gua cukup baik lah. Dan pastinya lebih efisien dibandingkan versi pre-facelift-nya dengan transmisi torque converter 4-speed yang waktu itu. Dan soal performa, memang dia bukan yang terbaik di kelasnya, karena kan di kelas ini dia masih ada Honda BR-V gitu ya, yang 121 PS, atau nanti sebentar lagi juga ada Hyundai Stargazer Cross gitu kan, yang tenaganya juga masih lebih gede dibanding ini gitu. Jadi performanya adequate, tapi performanya juga meningkat dibandingkan versi yang pre-facelift-nya. Karena kalau yang dulu, yang masih torque converter, itu kan akselerasi 0-100 tuntas dalam 13,5
detikan. Nah sekarang semenjak ganti CVT, akselerasi 0 sampai 100 tuntas dalam 12,9 detik. Jadi ya oke, improve gitu. Nice lah. Secara kenyamanan, mobil ini bisa dibilang yang ternyaman di kelasnya. NVH-nya terutama. Ini noise vibration harshness itu bisa kita acungin jempol banget gitu ya. Ini di tol, suara truk, suara angin itu cukup minimal, jadi benar-benar tereduksi dengan sangat baik. Suara jalan juga terisolasi dengan cukup baik, suara mesin juga terisolasi dengan cukup baik gitu ya. Baru kedengeran kalau seandainya ada truk-truk dengan turbo jebol seperti yang tadi kita lewatin. Sisanya tuh halus dan cukup hening. Dan juga joknya udah bukan rahasia lagi ya, kalau di kelas LMPV dan LSUV joknya expander itu tebel, makanya kabinnya kan nggak lega-lega amat gitu kan. Kabinnya dibanding Avanza, dibanding R3, dibanding Stargazer yang gede banget kabinnya, ini kabinnya menjadi salah satu yang paling sempit. Tapi kenapa? Karena joknya tuh tebel-tebel gitu. Kalian duduk tuh kayak tersupport dengan enak gitu ya, jadi nyaman lah. Bahkan gue berani bilang kenyamanan dari mobil ini dibandingkan mobil yang kelasnya di atasnya, sebagai contohnya Toyota Kijang Innova Reborn gitu ya, ini tuh lebih nyaman dibandingkan Innova Reborn, believe it or not. Jadi ya kalian harus coba sendiri, karena memang mobil ini betul-betul nyaman di kelas LMPV dan LSUV juga. Lanjut ke hal positif yang kedua adalah soal ketangguhannya. Seperti yang gue bilang, mobil ini kan shocknya itu derivatif dari Mitsubishi Pajero Sport. Dia cukup besar sehingga membuat mobil ini jadi lebih stabil juga. Kalau kalian bawa ke tempat-tempat yang mungkin lebih jalannya rusak, dia lebih tangguh, terutama kalau kita menilai dari ground clearance-nya. Ground clearance mobil ini fix menjadi yang tertinggi di kelas LSUV. Bahkan nggak hanya di kelas LSUV, ground clearance mobil ini agak sulit dipercaya, dia lebih tinggi dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport. Dia lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau Mitsubishi Pajero Sport itu ada di 220 mm, mobil ini ground clearance-nya mencapai 225 mm. Jadi agak sulit dipercaya. Kalau dilihat di luar kan pasti kelihatan Pajero tuh lebih ngangkang, lebih tinggi itu. Padahal on paper ini lebih tinggi dari Pajero Sport. Jadi buat kalian bawa mobil ini tuh ke tempat-tempat yang kotor, rusak gitu ya, jadi paling pede dibandingkan kalian bawa rival-rivalnya. Jadi oke lah, nice banget. Ditambah lagi, mobil ini kan punya teknologi yang sangat menarik yang menjadi satu-satunya di kelasnya. Dan itu membawa kita ke hal positif yang ketiga, yaitu Active Yoke Control. Iya, gue gak expect ya Mitsubishi ngasih teknologi AYC di sebuah LSUV gitu. Karena AYC kan biasanya ditemukan di mobil-mobil yang 4-wheel drive atau mobil-mobil rally atau yang serious off-road stuff. Tapi di sini dikasih AYC. Walaupun peran AYC ini sebenarnya baru terasa banget kalau kalian pakai mobilnya ini ekstrim gitu ya, dan lebih baru terasa pada saat contohnya jalanan basah dan kalian menikung. Nah itu di situ baru AYC-nya bermain. Yang membuat mobil ini understeer itu hampir nggak berasa. Iya, jadi AYC itu benar-benar terasa membantu handlingnya pada saat kalian contohnya menikung-nikung di kondisi yang ekstrim ataupun membawa mobil ini ke tempat-tempat yang ekstrim juga. Oke lah, menarik, cukup nice. Tapi tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Mitsubishi Pajero. NANI? Pajero Mitsubishi Expander Cross ini. Saking rosok Pajero-nya, jadi ngomongnya Mitsubishi Pajero Cross nggak? Expander Cross ini gitu ya. Nah, yang pertama-tama adalah soal tarikannya. Kayak yang gue bilang, performa mobil ini sebenarnya adequate aja, 0 sampai 100 di 12,9 detik, ya respectable lah. Tapi kalau misalnya kalian bawa mobil ini keluar kota, terus kalian dalam posisi pengen nyalip gitu ya, mobil ini tuh nggak punya manual shift mode ya. Jadi dia CVT-nya PRNDL udah. Dia nggak ada manual shift mode di bagian persneling, dia nggak ada manual shift mode di bagian setir, nggak ada pedal shift gitu ya. Jadi kalau kalian pengen narik nih, ya nariknya ya kayak CVT, kayak motor matic. Dan karena bobotnya yang lumayan berat serta tenaganya yang biasa aja, dia kan mesinnya tenaganya itu 104 horsepower dengan torsi 141 Nm.
biasa aja again. Dibanding BRV, dibanding Stargazer Cross, itu figur yang memang selisihnya lumayan jauh. Jadi ya kudu agak sabar gitu. Performanya nggak cocok buat kalian selap-selip. Contohnya pas lagi Grand Touring. Kemudian kita lanjut ke hal negatif yang kedua, yaitu space. Iya, jadi seperti yang gue bilang tadi, jok dari si Mitsubishi Xpander Cross ini kan dia tebel-tebel dan nyaman-nyaman. Tapi sebagai pengorbanannya adalah joknya yang besar dan tebel ini bikin kabinnya itu jadi terasa tidak spacious, tidak lega. Dibandingkan dengan Stargazer itu kan jauh banget. Stargazer kan kayak gede banget gitu kan. Jadi berasa kalau kalian duduk di baris kedua kayak kaki tuh kayak ngepas gitu, karena kalian lihat emang jok depannya tuh tebel gitu ya. Baris ketiga pun demikian. Jadi memang rasa duduk yang nyaman tersebut agak sedikit mengorbankan space dari mobil ini gitu ya. Kalau kalian pengen yang lega, yang spacious gitu ya, kalian bisa jumpalitan kayak di dalam mobil, pastinya pas nyobain Xpander Cross ini ya kalian akan merasa kok ini gak lega-lega amat gitu ya, karena memang joknya yang tebel dan nyaman untuk diduduki bikin dia terasa kabinnya jadi tidak terlalu luas. Kemudian hal yang ketiga dan yang terakhir adalah soal teknologi. Walaupun dia sudah ada IEC, itu adalah tech yang sangat unik di kelasnya karena cuma dia doang yang punya dan itu legend dari khas Mitsubishi. Tapi kalau bicara soal active safety, di mana rata-rata teman-temannya udah punya gitu kan, BRV udah ada Honda Sensing gitu kan, Stargazer Cross nanti juga pasti udah ada Hyundai Smart Sense. Nah, di Mitsubishi Xpander Cross ini dia nggak ada active safety apa-apa, jadi tidak ada forward collision mitigation, tidak ada forward collision warning, tidak ada blind spot monitoring, tidak ada lane keeping assist, lane departure prevention, cruise control dia sudah ada, tapi tentunya tidak adaptive cruise control. Jadi masih yang biasa banget kalau kita nilai dari segi teknologi dan ADAS, karena dia tidak punya ADAS sama sekali gitu. Dan mungkin kedepannya Mitsubishi bisa menambahkan ADAS ke varian gak hanya Xpander Cross tapi juga Xpander yang biasa, karena teman-temannya rata-rata udah punya ADAS, tidak update, tidak tech savvy. Namun secara overall menurut gua, mobil ini untuk dipakai sebagai sebuah LSUV untuk ngangkut keluarga gitu ya, dia tetap menjadi salah satu LSUV ternyaman karena basicnya LMPV-nya kan juga demikian. Xpander facelift itu udah membuktikan kalau sebuah LMPV itu bisa menjadi mobil yang sangat nyaman, bahkan mengalahkan kenyamanan mobil kelas di atasnya seperti Toyota Kijang Innova Reborn. Cukup impresif menilai harganya yang jauh di bawah kelas MPV medium. Jadi buat dipakai sehari-hari, buat ngangkut orang, keluarga, buat dalam kota, buat belusukan bahkan gitu ya, mobil ini tuh udah capable banget. Apalagi ditambah update-nya sekarang, transmisinya jadi jauh lebih halus, ya speedometer udah digital, enak lah dilihatnya gitu ya. Setirnya Rosso Pajero, ground clearance-nya lebih tinggi dari Pajero, membuat mobil ini gak hanya nyaman tapi juga capable untuk dijadikan partner sehari-hari kalian. Mau kalian tinggal di kota, mau kalian tinggal di pinggiran, Xpander Cross capable dan bisa dipakai untuk menunjang kegiatan harian kalian. Dan dengan ini kita pun bisa memberikan jempol ke atas dan membuktikan bahwa si Xpander Cross ini truly benar-benar salah satu LSUV paling nyaman di kelas. Luar biasa. Nah sekarang lanjut untuk bahas hal annoying dan interesting yang pasti udah kalian tunggu. Karena kalau kalian pengen lihat kita bahas eksterior, interior, dan lain-lainnya, kalian bisa cek video yang ini yang tadi gue bilang. Karena kita udah bahas di bagian sana secara lengkap sampai ke baris kedua, baris ketiga, dan bagasi juga. Alright, on to the annoying and interesting. Let's go. Walaupun ia fix menjadi LSUV ternyaman saat ini, namun karena fiturnya kalah canggih oleh rivalnya, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi Xpander Cross Facelift. Kalau kalian lihat tuas di bagian kanan si Mitsubishi Xpander Cross ini, kayaknya owner Xpander bakal relate gitu ya, karena semuanya tuh sama aja. Di sini, ini tuh kan ada kayak switch model twist gitu ya untuk fog lights gitu. Kayak kalian twist kali gini, nah dia nyala fog lamp depan. Tapi di sini bahkan masih ada logo fog lamp belakang. Jadi kayak di twist 2 kali untuk fog lamp belakang, kayak fog lamp depan, fog lamp belakang. Padahal mobil ini
tidak punya fog lamp belakang. Iya, untuk expander facelift yang versi LMPV, oke lah kita bisa maklumin gitu ya, ini nggak dikasih DRL, padahal kan yang di Thailand udah ada gitu kan. Tapi untuk versi crossnya, yang notabene lebih mahal dan lebih banyak fitur gitu ya, untuk versi Indonesia tetap aja masih belum dikasih daytime running light di bagian atas ininya. Padahal lagi-lagi kayak yang gue bilang, di Thailand itu udah ada partsnya, dan kalau ada DRL-nya, itu lampu seinnya nggak kayak nyelip belak di bagian sini. Lampu seinnya itu kayak garis LED, jadi ini tuh nyala full, nggak yang kayak kotak-kotak terus mengecil ke bagian sini gitu ya. Interior lighting di Expander Cross dan sebenarnya sama juga kayak Expander LMPV itu sebenarnya agak aneh gitu ya. Kenapa? Karena di bagian konsol tengah, dari mulai panel AC sampai tombol-tombol AC di bagian sini sampai ke bagian transmission light di sini gitu ya, parking brake dan gini-gini, itu warnanya putih. Jadi ya putih gitu ya. Tapi untuk urusan lampu-lampu di bagian steering switches, untuk lampu di bagian engine start stop, di bagian control mirror sini, VSC, dia amber. Jadi di bagian interior itu kayak bagian driver tuh orange, tapi bagian tengah ke sana tuh putih semua gitu. Kenapa nggak putih-putih semua, orange semua, biar nggak kayak dangdutan gitu kan? Namun tenang, sebagai sebuah LSUV Rosso Pajero setengah harga pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mitsubishi Expander Cross Facelift. Semenjak facelift, Expander dan Expander Cross kan AC-nya berubah ya, dia jadi digital dengan model toggle switch kayak gini. Nah di display sini sebenarnya ada yang menarik dan homage ke design identity terbarunya Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield yang ada di depan hampir semua Mitsubishi terbaru gitu kan. Nah di sini kalau kalian lihat desain dari si fan speed dan temperature-nya ini bentuknya tuh Dynamic Shield. Nih, tuh begini. Speedometer si Expander Cross Facelift ini kan sekarang dia udah pakai unit yang serupa dengan yang kalian temukan di Mitsubishi Pajero Sport Facelift gitu ya. Jadi full digital display gitu. Dan di bagian tengahnya kan ada icon Expander Cross-nya gitu ya. Nah, dan itu pun sama seperti di Pajero juga. Kalau kalian ngerem, ini Expander di sini ikutan ngerem. Tuh. Kalau kalian merasa terganggu dengan card holder di bagian strap atas sebelah sini yang kesannya flimsy dan cuman strap kain aja begini, jangan khawatir karena semenjak facelift kan center console di sini agak berubah, dan untuk Expander Cross dia kan udah dapat wireless charger di bagian sini gitu ya. Nah di atasnya ini dia ada card holder nih tuh, dan card holdernya tuh dia bisa menampung up to 3 kartu, jadi kalian bisa langsung taruh kartu kalian di sini. Dan dia slotnya tuh ke bawah gini, jadi kalian bisa langsung quick draw kartu kalian tuh gitu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression atau fun drive kita mengenai si Mitsubishi Expander Cross Facelift tahun 2023. Dan memang ternyata setelah kita coba langsung rasa berkendaranya, ternyata yang dikatakan oleh media lain, yang dikatakan oleh orang-orang owner pula gitu ya, dan orang Mitsubishi benar apa adanya, bahwa ini merupakan salah satu LSUV terbaik yang bisa kalian beli saat ini di Indonesia. Rasa berkendaranya itu nyaman, fix salah satu menjadi yang paling nyaman di kelasnya. Dan transmisinya yang baru pun yang CVT dia terasa semakin halus, efisiensinya meningkat, serta akselerasinya juga lebih baik dibandingkan versi yang lamanya yang pasti pakai torque converter jadul 4 speed itu gitu ya. Kemudian secara desain dia pun terlihat jauh lebih gagah dibandingkan lama, dan bahkan sampai ketangguhan dari ground clearance-nya yang semakin tinggi, dan bahkan beberapa parts including shock breaker yang konon derivatif dari Pajero membuat mobil ini tidak hanya tangguh dilihat tapi juga beneran tangguh untuk diajak ke medan-medan yang seperti ini gitu. Jadi keren lah. Semoga kedepannya Mitsubishi consider untuk bikin versi 4x4 dari si Expander Cross ini, karena kalau meninjau dari kaki-kakinya gitu ya, kayaknya mumpuni aja gitu. Dia kayaknya sanggup kalau dikasih penggerak 4 roda, dan pastinya bakal jadi lebih exciting lagi. So seperti itu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Mitsubishi Expander Cross Facelift 2023. Kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagramnya Mitsubishi Motors Indonesia. Dan kita pengen kasih special thank you shout out tentunya ke Mitsubishi Motor Indonesia yang udah bikin kita Expander Cross Facelift ini untuk kita ulas di Laknas Auto Jangki. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa gak kalian support komen, cara subscribe, gitu salam di Laknas Auto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas Auto Jangki sebelah sini. Selalu up to date dengan informasi otomotif terbaru yang menyenangkan dan pasti menghibur kalian seperti ini juga. Oke, sekian dari sih Mitsubishi Expander Cross Facelift yang salah satu terbaik di kelasnya ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.